Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Semua orang itu pasti ada dosa. Jadi ini cara untuk melebur dosa itu bagaimana? Cara untuk menghapus dosa bagaimana? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Innal hasanat yudhibna sayiat." Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan. Ini caranya bagaimana dulu? Makanya di sini Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 cara. Jadi kalau ingin dosa kita itu dihapus oleh Allah, ada 3 cara. Walaupun nanti kita mengulanginya lagi, gunakan 3 cara ini. Tetapi yang tidak boleh itu adalah dosa-dosa besar. Jadi kalau kita hari ini bertobat tidak syirik lagi, besok syirik lagi, bertobat lagi, besok syirik lagi. Ini seperti yang dilakukan oleh pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru wastakbaru istikbara. Wa asarru itu artinya terulang-ulang, peka-peka, ya, diulang-ulang. Dia sudah tahu itu tidak benar, tapi dia lakukan lagi. Tetapi seperti dosa kecil nanti, kita secara tidak sengaja, karena mungkin dibisi oleh iblis atau lain sebagainya, kemudian kita berbuat dosa, kemudian diberikan oleh Imam Ghazali ada 3 cara. 3 cara ini juga untuk menghasilkan dosa juga dengan 3 cara. Dengan 3 cara ini juga untuk menutupi dosa-dosa. Fal hasanatu mukaffaratun lisayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan semua kejahatan-kejahatan, dalam tanda kutip, ya, menghapus bagaimana? Nanti kalau ditanya, apakah kejahatan kita sebelum kita bertobat itu memang habis dihapus oleh Allah? Jawabannya ya dan tidak. Jawabannya ya dan tidak. Kita jawab yang tidak dulu. Kenapa tidak? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Makna yudhibna sayiat, menghapus itu yuzil. Yuzil itu menutupi. Kejahatan itu akan ditutupi dengan kebaikan, sehingga nggak nampak lagi kejahatan itu, nggak nampak lagi. Jadi kita di samping rumah kita ada parit. Untuk menutupi supaya tidak bau lagi, maka kita ambil tanah timbun, kita timbun. Apakah parit itu masih ada? Masih ada di situ. Mana alasannya? Ketika kita nanti, ya, dalilnya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita akan melihat semuanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdara wa ma 'amilat min su'. Kejahatan sekecil apapun akan kita lihat. Kebaikan sekecil apapun akan kita lihat. Ya, ini kalau kebaikan itu tidak dihapus tetapi ditutup. 1. Yang kedua, kejahatan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dihapus? Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ini seperti yang tertulis di dalam surah Al-Haqqah. Ketika seorang hamba mendatangi Allah, ya Allah, kenapa catatan saya masih seperti ini? Kenapa saya sudah bertobat, tetapi masih ada kejahatan-kejahatan saya sebelum saya bertobat? Maka ketika itu apa? Dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan dia, karena dia sudah bertobat dan patuh kepada Allah. Sehingga pemuda ini dia kembali kepada kaumnya, bukan kaumnya di padang mahsyar itu ada saudara-saudaranya, masrura. Dia gembira sekali. Apa kata dia? Wa inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga kalau catatan saya bersih semuanya, karena saya sudah bertobat kepada Allah. Makanya catatan itu dihapus atau tidak? Ya dan tidak. Ya, ada 2. Ya dan tidak. Tidak kalau masih dunia, tidak. Karena malaikat ini tidak mau menghapus kejahatan begitu saja. Malaikat ini tugasnya mencatat apakah kejahatan yang kita lakukan dicatat, kebaikan dicatat, itu saja. Tetapi gara-gara kita banyak membawa kebaikan-kebaikan, maka kebaikan ini bisa menutupi kejahatan yang sudah kita lakukan. Jadi ini ada 3.
Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, bil qalbi. Jadi kalau ingin minta ampun kepada Allah, ingin menghilangkan dosa-dosa itu dengan hati yang pertama. Di sini ada 3. Yang pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Fayukaffiruhu bitadarru' ilallah fi su'alil maghfirah wal afi. Jadi ketika minta ampun kepada Allah, jadi minta maaf kepada Allah bitadarru'. Tadarru' itu dengan rendah hati, Pak. Ya. Jadi dengan rendah hati. Makanya seorang yang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dari dalam hatinya, maka insyaallah akan dimaafkan oleh Allah. Maka caranya tadi kan 2, Pak. Kalau dengan hati, yang pertama minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah dengan hati yang rendah diri, Pak. Ya, 1. Yang kedua, rendahkan dirimu dari manusia dan jangan takabur. Karena sedikit saja hati ini takabur, Allah mengatakan apa? Tidak boleh masuk ke dalam surga orang yang takabur. Maka takabur itu hilangkan. Ya, ini penyakit hati, penyakit hati. Maka untuk menghilangkan itu, yang pertama kita tadarru' kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua begitu juga merendahkan diri sama makhluk untuk tidak takabur. Jadi kalau ada apa-apa, rendahkan diri saja. Bahagian. Artinya kalau dia mau takabur, kan takabur cuma di dunia saja. Saya lebih hebat, biarin saja dia hebat. Saya lebih kaya, biarin saja kaya. Saya lebih berilmu, biarin saja berilmu, Pak. Enggak ada masalah. Kan enggak ada memudaratkan kita, Pak. Ada memudaratkan kita nyoba cupi. Jadi enggak ada masalah. Dia mau katakan dia paling hebat, terserah dia. Yang penting hati kita jaga, Pak. Jaga hati, Pak. Ya. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma bil lisan. Yang kedua dengan lidah. Jadi artinya yang dengan hati kita mengakui sudah berbuat dosa. Kemudian kita merendahkan diri kepada Allah, kita beristighfar minta kepada Allah. Ini dibuktikan ketika kita berdoa, emosional kita muncul, Pak. Sehingga itu bi'imatanya, emosional muncul. Ya. Yang kedua bil lisan, dengan lidah. Fabil i'tirafi bidzulmi wal istighfar. Hendaklah dia mengakui dosa-dosanya. Ya, ini Pak, pengakuan dosa dulu. Kenapa Nabi Adam alaihissalam itu di dalam 2 kitab? Ini sampel kita ambil 2 kitab. Mungkin dalam kitab lain itu juga banyak sekali. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin. Di situ diungkapkan 2 kitab ini mengungkapkan Nabi Adam fabaka mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Nabi Adam menangis 200 tahun lamanya. Kemudian baru diterima taubatnya. Setelah diselidiki, rupanya selama 200 tahun itu Nabi Adam tidak pernah mengakui kalau sudah berbuat dosa. Nabi Adam masih mengatakan, apa salah saya? Apa salah saya? Tapi apa salah saya? Maka ketika itu Allah mengirim malaikat Jibril, wahai Jibril, saya kasihan juga melihat Adam. Dia terus menangis. Kenapa saya tidak mengampuni dosanya? Dia tidak mengakui dosanya. Sekarang ajarkan kepada Adam untuk mengakui dosanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Talaqqa itu maknanya talaqi, Pak. Talaqi ketemu. Jibril langsung ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat. Kalimat inilah penafsir mengatakan doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa pengakuan dosa. Mengakui dosa dia. Rabbana innana zalamna. Ya Allah, kami berdosa ya Allah. Lu zalim ya Allah. Istri saya juga zalim. Ya. Inilah syarat pengampunan dosa, Pak. Tapi kalau kita masih kita rugi, Pak. Jadi rumah terbakar atau ada saja yang rugi, kita berdoa kepada Allah, apa salah saya ya Allah? Apa salah saya? Atau kita diazab oleh Allah, kita berdoa, apa salah saya ya Allah? Kalau terus seperti itu, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akui saja dosa, akui saja. Kenapa kita mengakui dosa? Allah itu tidak mengazab suatu kaum kalau tidak ada alasan. Allah itu tidak memberikan nikmat kepada satu kaum apabila tidak ada alasan. Semua punya alasan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, ketika saya ingin mengazab satu kampung, mudah sekali kata Allah, punya alasan. Walaupun kampung itu mengatakan, kami tidak berbuat maksiat ya Allah, kami tidak berbuat maksiat. Apa kata Allah? Kalian tidak tahu ya? Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Saya menyuruh orang paling kaya di kampung itu untuk membayar zakat. Dia tidak mau bayar zakat, maka satu kampung kena semua azab, kata Allah. Satu kampung kena.
Padahal gara-gara satu orang. Padahal penduduk kampung sudah yakin betul mereka tidak berbuat maksiat. Mereka salat, mereka beribadah. Tapi kenapa diturunkan musibah? Makanya penurunan musibah itu pasti ada alasan, Pak. Jadi tidak mungkin tidak ada alasan. Makanya setelah itu cari saja orang paling kaya di kampung itu, tanya, "Bapak sudah bayar zakat apa belum?" Ya, tanya dulu, Pak. Sudah bayar zakat apa belum? Ini gara-gara bapak kami semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya i'tiraf bidzulmi. Jadi mengakui kita sudah berbuat dosa. Maka paling enggak habis sembahyang, habis salat, kita duduklah. Dalam sehari 3 benda je pegang. Rabbana innana zalamna anfusana. Lun zalim la Allah. Lun akui lun salah ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Itu saja yang keluar dari mulut kita. Allah tidak minta yang lain, pengakuan dosa. Maka Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Nabi Adam masih mengatakan, apa salah saya? Padahal cuma sebiji yang saya makan ya Allah. Makanya di buah khuldi itu bisa berarti buah tin, Pak. Buah tin atau buah zaitun atau buah kurma, atau yang dimakan itu adalah al-kumhu, asyair ya, gandum. Itu yang dimakan. Nabi Adam masih beranggapan begini, saya berbuat dosa kan kecil, kenapa begitu marahnya kepada saya ya Allah? Apa salah saya, kata Nabi Adam, sampai-sampai engkau pisahkan saya dari istri saya, engkau engkau keluarkan saya dari rahmatmu ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi laknat Allah itu bukan pada besar atau kecilnya, tidak. Saya kecil berbuat dosa ya Allah, kenapa seperti ini? Si fulan besar berbuat dosa. Jadi bukan masalah kecil dan besarnya, tidak. Yang jelas kita sudah berbuat dosa. Maka dituntut kita untuk terus beristighfar. Jadi sebelum beristighfar, astagfirullahaladzim, kita dituntut untuk mengakui dosa dulu, Pak. Ya, ini yang kedua tadi, al-lisan. Wal istighfar, dan beristighfar. Jadi mengakui dosa dan beristighfar. Atau Nabi Yunus alaihissalam ya. Jadi pengakuan dosa Nabi Yunus kan ditelan oleh ikan. Ketika ditelan oleh ikan, Allah mengatakan Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa itu? Kegelapan dosa yang pertama. Yang kedua kegelapan perut ikan. Yang ketiga kegelapan lautan. Apa maksud kegelapan lautan? Laut itu rupanya makin dalam kita masuk, dia makin gelap ke bawah ini, Pak. Makin bawah masuknya, telinga kita ini makin lama makin bisa meledak kalau masuk ke dalam lautan. Maknanya apa? Ikan paus Nabi Yunus alaihissalam masuknya ke dasar lautan, Pak. Bayangkan saja, ya, ke dasar lautan. Begitu jauhnya letaknya ikan Nabi Yunus alaihissalam. 3 kegelapan. Makanya Allah katakan, kalau bukan dia mengakui dosanya dalam perut ikan itu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam kegelapan, 3 kegelapan tadi, Pak. Kegelapan dosa, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, ya, yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Makanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, lun dalim, itu terus diulang, Pak. Makanya Allah mengatakan, kalau bukan gara-gara dia tasbih kepadaku, dia mengakui dosanya, la labitha fi batnihi, dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini membuktikan juga di dalam surah Nun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ikan penelan Nabi Yunus masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti, Pak. Maknanya ikan Nabi Yunus masih ada. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak beristighfar, maka ikan itu akan ketika kiamat mati bersama Nabi Yunus juga, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Yunus itu dilepaskan oleh Allah, kalau tidak 3 kegelapan yang dialami. Kita begitu juga. Kalau kita tidak mengakui dosa, maka terus gelap dalam kesesatan, Pak. Gelap terus, Pak. Tidak diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah. Maka paling enggak kita beristighfar. Sebelum istighfar itu kita mengakui dosa dulu. La ilaha illa anta, ya Allah, lun dalim, ampun lun, ya Allah, lun dalim, itu saja, ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fayaqul, ya, ini kalau doanya yang diinikan oleh oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Doanya begini. Rabbi dzalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, saya sudah berbuat dosa. Saya sudah mendalimi diri saya sendiri. Kenapa mendalimi namanya? Kita kalau tidak salat, kita sudah mendalimi diri kita sendiri. Kita kalau tidak bayar zakat, maknanya sudah mendalimi diri kita sendiri. Kita kalau berbuat dosa, maknanya sudah mendalimi diri sendiri. Kita kalau ngomongin orang lain, kita sudah mendalimi diri sendiri. Apa maksudnya?
ketika kita ngomongin orang lain, tapi menak gop ya Pak, sama seperti mengambil kebaikan kita memberikan kepada orang lain. Kan mendalimi namanya. Ya mendalimi diri sendiri. Dan maknanya lagi kita mengambil kejahatan dia, kita ambil untuk kita Pak. Kejahatan kita beri kebaikan untuk dia, kejahatan dia kita berikan untuk kita. Artinya kan dalim. Seorang yang tidak salat berarti maknanya sudah mendalimi diri dia sendiri. Apa maksud mendalimi Pak? Rasulullah mengatakan orang yang tidak salat tidak akan pernah bisa diberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun nabinya, sehebat apapun anaknya. Maknanya seorang yang tidak salat itu dia sudah mengharamkan dirinya untuk tidak diberikan syafaat oleh siapapun. Kan mendalimi diri sendiri namanya. Ya. Ini sama seperti seorang anak yang ketika tidak masuk kelas. Wih pengahliannya Pak. Lun pengut gurernya. Enggak masuk kelasnya Pak. Lun pengut gurer katanya Pak. Besok begitu juga lun pengut gurer lun. Hai lun tambang lun pengut gurer, berjerah gurer itu kata dia. Akhirnya hari kedua, hari ketiga begitu juga berjerah gurer itu. Rupanya yang jerah draw katanya Pak. Guru itu tidak jerahnya Pak. Habis bulan dia dapat gaji. Bulan selanjutnya dia dapat gaji. Yang bodoh murid itu sendiri. Gedanya pinanci berjerah ya malaikat, berjerah Allah, hai ilmu temayang ronyo, berjerah hai ilmu bayi takut, nyan, berjerah dengan imum, hai ilmu bayi takut. Kan hana jerah dengan imum, yang jerah katanya oi Pak. Kenapa kita tidak patuh kepada Allah? Kita tidak patuh kepada perintah Allah. Dan kita menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan talim namanya. Jadi makanya setiap kejahatan yang kita lakukan semua kembali kepada kita. Kita salat, hana untung Allah temayang katanya Pak. Kita berpuasa, tidak ada untung puasa kita sama Allah. Puasa untuk kita, salat untuk kita. Kita berbuat maksiat, maksiat juga untuk kita. Kita mati. Kita kalian maksiatnya kita wajib Pak. Ya, untuk kita juga. Maka seorang yang melihat maksiat, ya nih Pak. Ini kata Imam Ghazali lagi, tidak mungkin doa seorang dikabulkan oleh Allah kalau dengan mata ini dia lihat maksiat, dengan mata ini juga dia menangis minta ampun kepada Allah. Ya nih Pak. Kecuali dia mengakui dosanya dulu. Lu dosa halal, lu ampun lu nih Allah. Ya nih Pak. Tangan saya berdosa, ini saya berdosa, nu ampun lo nih Allah. Ya, nih, Pak. Tapi kalau dia masih berbuat dosa itu masih dilakukan, Pak. Dia menangis dengan mata ini juga lihat maksiat. Dia minta dengan tangan ini juga dia berbuat maksiat, mendalimi orang lain. Bagaimana mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rabbi zalamtu nafsi. Kalau tadi yang ada di dalam Al-Qur'an, dua doa tadi, Pak. Kalau doa ini rekomendasinya Imam Al-Ghazali. Rabbi zalamtu nafsi. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa. Saya sudah mendalimi diri saya sendiri. Wa amiltu su'an. Saya sudah berbuat salah. Ya Allah. Faghfir li dunubi. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jadi kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, yang pertama mengakui dosa dulu, baru minta ampun. Ya. Maka sebagian orang nanti salah. Salahnya begini, ketika memahami wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, di dalam terjemahan diterjemahkan begini, Pak. Hendaklah kalian itu bersegera untuk minta ampun kepada Allah, ya, Pak. Padahal tafsirannya bukan seperti itu. Ayat ini menggunakan gaya bahasa ijaz hasaf. Ada kalimat yang dihilangkan di situ. Maknanya apa? Wasari'u ila a'malil salihat. Untuk apa? Litaghfira dzunubakum. Hendaklah kalian itu bersegeralah beramal saleh. Dengan amal saleh itu mudah-mudahan diampuni dosa kalian oleh Allah. Jadi bukan berarti nanti wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk minta ampun. Nanti bacu-bacu kayaknya temayang hana temayang istighfar mentang astagfirullah astagfirullah. Bahkan nunggu bunuh hana temayang. Ente hana temayang ci istighfar mentang Pak. Istighfar mentang. Aja kita mencuri kok. Curi punya orang lain. Besok curi lagi astagfirullah. Bahkan nunggu kali lu mencuri Pak. Ini sama seperti orang mau mencuri baca bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan berkah ya Allah. Kita berkah hatta mencuri tagaw memang. Jadi ingin mentalimi orang lihat tekan bismillahirrahmanirrahim. Tekan bismillah ya pengikut bismillah ya Pak. Ya, jadi artinya apa? Yang dimaksudkan wasari'u ila maghfiratin, berlomba-lombalah berbuat kebaikan yang banyak. Untuk apa? Supaya diampuni oleh Allah. Dengan kebaikan itu yudhibna sayiat, akan menutupi kejahatan-kejahatan kita. Dan mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kejahatan itu akan dicabut kembali oleh Allah. Karena yang berhak mencabut Allah, malaikat tidak berhak. Ini malaikat yang ada di samping kita tidak berhak dia menghapus dosa kita, tidak berhak dia. Tidak berhak dia. Dan malaikat di samping kita ini tidak berhak menetapkan kalau ini yang
yang benar, ini yang tidak benar. Ini enggak bisa. Cuma malaikat ini cuma mencatat saja. Kita hari ini berbuat dosa-dosa yang dicatat. Kita hari ini berbuat taat kepada Allah, taat yang dicatat. Lain tidak ada. Cuma nanti Allah mengatakan itu taat dia kamu hapus itu, kata Allah. Kenapa ya Allah, katanya? Karena lemparkan ke mukanya, Pak. Ya, lemparkan ke muka orang yang itu, kata Allah. Kenapa? Dia tidak ikhlas beribadah kepadaku. Ketika sudah ada perintah Allah baru diambil amal ibadah, dilemparkan ke muka itu. Kalau untuk menghapus tidak ada hak malaikat ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, mengakui dosa. Yang kedua, wa kadzalika yukthiru min darubil istighfar. Hendaklah dia itu banyak beristighfar. Istighfar itu artinya mohon minta ampun, sambil dulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kita kan sekarang mencari nilai Pak dalam ibadah. Kita bukan mencari banyak ibadah. Untuk apa banyak kita istighfar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah itu tidak pernah beristighfar lagi. Lebih bagus kita continue tapi walaupun sedikit-sedikit. Tapi lebih bagus lagi istighfarnya banyak, continue sampai meninggal dunia juga banyak. Ya. Ini istighfar tiuro tengok setengah jam istighfar. Boleh lebih bagus lagi. Cuma Rasulullah mengatakan begini. Tatkala ada seorang wanita, rumah Rasulullah kan di samping masjid. Ya, sekarang kan sudah masuk dalam masjid. Rupanya ketika suatu saat ada seorang wanita sedang salat di masjid itu. Dia beribadah terus. Dilihat oleh Aisyah. Waktu dilihat oleh Aisyah, dia terharu dengan ibadah wanita ini, Pak. Apa kata Aisyah? Akan saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu pulang Rasulullah. Wanita tadi masih beribadah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, coba lihat wanita itu ya Rasulullah. Dari tadi dia sudah beribadah terus Rasulullah. Respon Rasulullah biasa saja. Aisyah terkejut. Kenapa responnya biasa saja? Begini wahai Aisyah, saya takut nanti dia bosan beribadah. Sedangkan Allah tidak pernah bosan menerima ibadah dia. Saya takut dia bosan. Dia ibadah, saya takut dia bosan. Saya lebih senang, kata Rasulullah, amal ibadah itu sedikit tapi continue dia lakukan sampai dia meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah ini rahmat Allah. Sekarang yang ketiga. Wa amma bil jawarih. Jawarih itu dengan anggota tubuh. Kalau tadi kan dengan ini, Pak, dengan dengan hati, Pak. Ya. Kemudian yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan anggota tubuh. Bagaimana cara dengan anggota tubuh? Ada 3 hal. Yang pertama, taat. Kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita patuh dan taat kepada Allah, itu maknanya apa? Kita sudah bertobat. Kita tidak sengaja kalau kita sudah bertobat. Karena begini, salat 5 waktu itu kata Rasulullah, itu bisa menghapus kafarah dosa-dosamu. Maksud menghapus di sini apa? Nanti di hari kiamat dihapus. Tetapi salat 5 waktu ini bisa menutupi dosa-dosa kalian. Maka Rasulullah mengatakan begini, ya Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah kejahatan yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan. Kalau kamu lakukan kejahatan 20%, lakukanlah kebaikan lebih daripada itu. Kalau kamu lakukan kejahatan 100% kamu lakukanlah kebaikan 150% kebaikan itu. Artinya double, you buat double, Pak. Untuk apa? Supaya bisa menutupi. Ya. Contoh begini, kalau ada orang yang salat hanasu jakrum, bukan tak boleh ya, tu jakrum. 50%, kalau ada nanti yang pakai kain sarung 100% sudah menutupi, Pak. Sang mandum tu jakrum. Ya, nih, Pak. Sama seperti pakai peci, Pak. Kalau ada yang pakai peci 20 orang, ditutupi dengan yang pakai peci banyak orang, seakan-akan ketutup. Ya, nih, Pak. Ini maksudnya begitu. Jadi begitu juga kata Rasulullah. Kalau kamu berbuat kejahatan itu tutuplah kejahatan ini. Walaupun nanti kejahatan itu masih ada. Dan kejahatan itu akan dihilangkan oleh Allah ketika nanti di padang mahsyar. Mandu dicopot kejahatan itu. Ini yang pertama, taat ya. Jadi kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud taat itu apa? Ya. Di sini disebutkan tasbuhul wudu wa tadkhulul masjid wa tusalli rak'ataini. Kamu ambil wudu. Ya, jadi bunuh ruh kalian maksiat. Atau bunuh ruh terpegat maksiat ya. Atau ada saja kita buat maksiat, tapi dalam catatan jangan berbuat dosa besar. Jangan buat dosa besar.
Kalau dosa besar itu sudah lain lagi taubatnya. Kita berbuat maksiat tadi, langsung ambil wudu, asbaghal wudu, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian salatlah 2 rakaat. Salat apa itu? Salat taubat. Salat 2 rakaat, sama seperti salat biasa. Ya. Kecuali jangan salat ketika waktu-waktu yang diharamkan. Ketika mau tenggelam mataharinya itu, Pak. Ketika habis apa nanti ada waktu-waktu tertentu ketika timang saatnya. Artinya jangan salat di waktu yang haram. Di waktu lain terserah, mau salat sunat taubat terserah, kapan saja boleh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah, "Idza amilta sayyi'ah fa'atba'uha hasanah." Kalau kalian buat kejahatan, maka tutupilah kejahatan itu dengan kebaikan. Tukfaruha, maka akan menghilangkan. Maksud menghilangkan akan dia tutupi dan dihilangkan nanti ketika di padang mahsyar. Asirru bisirri wal alaniyah bil alaniyah. Apa makna asirru bisirri? Sirrun itu kan hati, Pak. Ketika hati kita gedenya kok kegop dengki kegop. Kedengkian ini tutupi lagi dengan bukan kedengkian, Pak, husnudzan kepada beliau. Ya nih, Pak. Makna asirru bisirri. Jadi artinya kita dalam hati bet pengap-pengap. Ini kan sirru tadi, Pak. Kita dengki sama orang itu, bet aja Pak orang, "Hei lon dengki ke lon ke tuan pemaah lon." Ini dulu kita perbaiki, Pak. Jadi ketika kita dengki sama orang lain, hapuslah kedengkian dengan husnudzan kepada beliau. Sama seperti seorang punya dosa kepada orang lain dan tidak sempat minta maaf. Ini kan bermasalah. Si A punya dosa sama si B. Kemudian si B ini meninggal dunia. Sama siapa dia minta maaf? Sedangkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, kalau seorang berdosa denganku, cukup dia mengakui dosanya dan beristighfar kepadaku. Tetapi kalau dia bermasalah dengan hambaku, dia minta maaf kepada dia. Kalau tidak pernah aku maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau si B sudah meninggal dunia, si A punya dosa sama si B, maka berdoalah untuk kebaikan-kebaikan si B. Ya Allah, si B bina-bina nejo pahala, ini pemaaf dosa ya Allah. Itu caranya. Lain tidak ada caranya. Kalau seorang anak, ya ini lain lagi, Pak. Seorang anak durhaka pada orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia, kan bahaya sekali durhaka, Pak. Sahabat Rasulullah tidak bisa tidak bisa keluar rohnya ketika dia bermasalah dengan ibunya. Tidak bisa keluar rohnya. Sehingga dia minta maaf dulu, sahabat minta maaf kepada ibunya. Padahal sahabat ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi ketika meninggal dunia tidak bisa meninggal. Maka Rasulullah mengatakan dia punya masalah dengan ibunya. Coba datang ke ibunya dulu. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab mendatangi ibunya. Rupanya di sebuah rumah itu ada seorang ibu yang sedang terduduk, menangis terus ibu itu. Kemudian apa kata Umar? Wahai ibu, anak ibu mau meninggal dunia tapi tidak bisa karena bermasalah dengan ibu. Apa kata ibunya? Saya tidak pernah punya anak saya. Pergi kamu dari sini, saya tidak pernah punya anak. Akhirnya Umar pergi lagi. Ya Rasulullah, itu bukan ibunya. Iya kata Rasulullah, itu ibunya. Tolong kamu kasih tahu lagi. Akhirnya dikasih tahu lagi, ibu, anak ibu mau meninggal dunia tapi tidak bisa, Bu. Rasulullah sudah mengirim saya kemari supaya ibu memaafkan dosa anak ibu. Padahal dosanya simpel sekali, Pak. Dosa anaknya simpel sekali. Dia seorang ahli ibadah. Kata ibunya, saya tidak pernah punya anak. Kamu pergi saja dari sini. Ya. Rupanya ibu itu setelah anaknya menikah, ibu itu sudah jarang mengunjungi ibunya. Anak itu sudah jarang mengunjungi ibunya sampai dia meninggal dunia. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, tolong katakan kepada ibunya, kalau ibunya tidak memaafkan, maka anaknya akan saya bakar, kata Rasulullah. Ini sebuah strategi dan taktik Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yakin seorang ibu hana tega ya, kalian anak itu enggak tega, walaupun anak seperti itu. Disampaikanlah oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kepada ibu tadi. Wahai ibu, anak ibu tidak bisa meninggal, maka Rasulullah berinisiatif untuk membakar anak ibu. Oh jangan, itu anakku, katanya. Saya maafkan dia, langsung rohnya bisa keluar. Ini kalau ibu sudah meninggal bagaimana? Nyimak kahana le. Ibu sudah meninggal. Kita punya dosa sama ibu. Hantan tak kalian ibu. Ketika meninggal nak ibu bengih ke kita. Ini bagaimana caranya? Maka diberikan 3 cara oleh Imam Ghazali, Pak. Ya. Kalau tadi 1 cara, Pak. Kita berdoa kebaikan-kebaikan dia. Kalau ini 3 cara. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, berdoalah kepada ibu kebaikan-kebaikan. Ya, Pak. Kirimkanlah doa kepada ibu. Mintalah ampunan kepada Allah untuk ibumu, kata Imam Ghazali. 1. Yang kedua, selesaikan semua utang-utangnya. Jadi kalau dia ada utang, selesaikan utang-utangnya dengan Allah.
Apakah ibu tahu? Tahu, bukan tidak tahu, Pak. Ibu itu tahu, Pak. Ya, orang itu tahu. Onyo kai laki ampun dun. Dia tahu, bukan tidak tahu, Pak. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan ketika Rasulullah berdialog dengan para orang-orang kafir yang sudah mati, Pak. Sahabat bertanya, bagaimana kau berdialog dengan mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Telinga mereka lebih tajam dari telingamu, mata mereka lebih tajam dari matamu. Cuma mereka tidak bisa menjawab apa yang aku katakan, kata Rasulullah. Ya, nih, Pak. Ini dua. Yang ketiga, jalinlah hubungan silaturahmi dengan keluarga ibu kembali. Kalau ayah yang meninggal, jalinlah hubungan silaturahmi dengan keluarga ayahmu. Itu cara beristighfar seorang anak durhaka yang sudah meninggal ayah dan ibunya. Lain hanya cara, Pak. Makanya seperti itu juga orang yang sudah meninggal, dia sering ribah kepada orang itu, dia ribah, dia caci maki, macam-macam juga, Pak. Orang itu meninggal, bagaimana caranya? Berdoalah kebaikan-kebaikan untuk dia. Lain ada cara lain. Ya. Jangan sampai dia menuntut kita di padang mahsyar nih. Ya, ini duduk dia di padang mahsyar. Ya Allah, si fulan pernah mendalimi saya. Jadi saya mau kebaikan dia, ya Allah. Ya. Tanpa dia minta pun, sesuai dengan hadis Rasulullah, seorang yang ribah orang lain, seorang yang mendalimi orang lain, secara tidak sadar kebaikan dia akan diambil, diberikan kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang rugi. Dia salat, dia ibadah, dia naik haji berapa kali, dia umrah, dia baca Quran, dia bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi dia menyakiti orang lain, dikegegop, diupat gop, maka nanti ibadah salatnya diberikan kepada si A, ibadah puasa diberikan kepada si B, ibadah zakat dia diberikan kepada si C, haji dia diberikan kepada si D, umrah dia diberikan kepada si E, terus amal ibadah dia diambil. Kan rugi, Pak, seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ji menyoi ke ligok, terima saja, Allah baik ke gede. Dia kan nggak bisa mengutaratkan kita, baik ke gede, Pak. Tapi kalau sudah parah kali perlu istifsar ya, perlu klarifikasi ya. Kalau sudah berat sekali. Kalau diomongin biarin saja omongin, Pak. Kita pun amal ibadah kan kurang, Pak, ibadah. Nyuruh lain nak tahajud, bukan nyuruh nak tahajud lu. Paling enggak ngenikun di tipulan ya. Nah itu mau ibadah bacut, Pak. Ya, nah itu mau ibadah bacut. Tapi baca Quran pi hanala dah baca. Dengan kita ini ngomongin oleh orang lain, paling enggak ibadah dia sudah masuk ke kita, Pak. Makanya kita lihat dulu tau yang ke ni ke masih pula nego yang ke alhamdulillah bah ke baik ke ni deng wajib nyopi haji bigalam paling enggak ibadah haji belum gelum lecu ni Allah ya ni baik. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Oh yang ngomonginnya yang berbuat dosa enggak apa-apa juga. Dia enggak salat enggak apa-apa juga. Kenapa? Karena kejadiannya pernah terjadi di dalam riwayat itu disebutkan begini. Ketika seorang pemuda bangkit di padang mahsyar, dia penuh dengan dosa-dosa. Waktu itu dia mencari celah supaya bisa lari dari dosa itu. Bagaimana celahnya? Dia menunjuk di depan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan dia berdosa sama saya. Si fulan mendalimi saya. Apa kata Allah? Kamu mau apa dari si fulan? Saya mau kebaikannya ya Allah. Dijawab oleh Allah, kebaikan apa mau sama dia? Itu mayang tan. Ibu atatan. Tapi dai pubuji. Kebaikan apa kamu mau sama dia? Tidak ada kebaikan sedikit pun. Oh, dia enggak tahu caranya lagi. Begini saya ya Allah. Kejahatan saya limpahkan sama dia ya Allah. Ya, kejahatan saya limpahkan sama dia. Maknanya apa? Kejahatan bisa kita limpahkan kepada orang yang tidak berbuat kebaikan, Pak. Ya. Kalau dia ada kebaikan dia ke kita, kejahatan kita juga ke dia nantinya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tadi yang pertama, Pak. Yang pertama dari nomor 3 dari jawarih. Jawarih ini artinya anggota tubuh. Ya. Kita itu bertaubat dengan Allah dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita salat ya, Pak. Kita salat. Jadi salat kan pergerakan anggota tubuh. Jadi dengan anggota tubuh ini kita bertaubat kepada Allah dan minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua wasadakat, dengan bersedekah. Rupanya sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka, Pak. Ya, sedekahnya, Pak. Dan sedekah itu bisa sebagai wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawarih namanya. Tapi dengan catatan ya, jangan lakukan dua hal. Jangan bersedekah itu bil manni wal adza. Kalau lakukan dua hal itu, maka sebesar apapun sedekah kita tidak bisa tudfi'un nar, tidak bisa melenyapkan api neraka, tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Apa dua syarat tadi, Pak? Bil manni. Manni itu angan-angan. Kita bersedekah. Ini kalau saya bersedekah ini untuk saya apa nih? Masa depan untuk saya apa? Oh, enggak ada. Wah, nak sedekah aja deh. Oh, saya ingin bantu masjid. Kalau saya bantu masjid, imbalan untuk saya apa? Bina-bina. Oh, nyonya je. Nyohan hanjit han. Ini saya bantu jalan.
Kalau saya bantu, imbalan untuk saya apa? Ini bil manni namanya, Pak. Dia itu punya ke depan, dia pikir ke depan, Pak, dalam bersedekah. Kalau saya bantu anak yatim, untuk saya apa dapat? Dapat fee enggak saya? Ya, Pak. Nya kayak pikirkan, Pak. Ini namanya bil manni, satu. Kalau ada niat seperti ini, kita bersedekah, jangan pernah harap sedekah kita bisa menolong kita nanti, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal adza. Adza itu menyakiti perasaan orang yang kita berikan sedekah. Ketika kita berikan sedekah pada anak yatim, apa kata kita? Kalau enggak saya bantu kamu enggak selesai sekolah kamu. Nyian kepala, Pak. Nya hana guna sedekah dia, Pak. Kalau saya tidak bantu masjid ini, maka masjid ini tidak seperti ini. Itu namanya bil manni wal adza. Adza itu menyakiti perasaan orang yang kita sedekahkan. Jadi bagaimana? Sedekah saja, sudah berikan saja, Pak. Jangan pikir-pikir lagi, Pak. Berikan saja. Karena itu adalah amal ibadah kita nanti, Pak. Ya. Jadi BJJ, Pak. Ya, karena begini. Orang bersedekah itu ada dua model. Ada model bersedekah menggunakan akalnya. Ketika dia menggunakan akalnya, dia menggunakan prinsip ekonomi dalam bersedekah. Nyo napeng 3 juta, bersedekah 300.000. Berarti karugo orang nyoleh ribe. Nyan, Pak. Nanti pergi lagi ke kegiatan sosial, tertuh ribe. Karugo orang tertuh ribe. Nanti pergi lagi ada orang sakit, 50.000. Orangnya rugo 500 ribe rugo. Nyan, Pak. Ini orang yang berpikir cara akal ya, Pak. Orangnya rugo 500 ribe. Kecatat lah nganya, Pak. 500 ribe rugo orangnya. Besok harus cari lebih daripada 500.000. Nyan, Pak. Sedangkan orang yang bersedekah dengan hatinya, ketika dia bersedekah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sudah ada pembendaharaan 300.000 ya Allah. Nyan, nyo tengok padung lah lonjo, dia kasih yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah ini hari ini lebih besar lagi ya Allah, 1 juta ya Allah. Kenapa demikian? Dia yakin betul, Pak. Yang dia sedekahkan itu, dia infakkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membawa dia penghapus dosa, ya, Pak. Sebagai penghapus dosa, akan menyelamatkan dia dari api neraka. Akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali dan bahkan lebih daripada itu. Kan senang sekali orang, Pak. Seperti diajak kalau kata dukun begini, mau enggak saya gandakan duit? Ya, pengai dukun, Pak. Ya, walaupun yang jak Pak dukun orang bangai, Pak, bodoh. Masa duit bisa digandakan, Pak? Kalau dukun tahu cara gandakan duit, dari dulu sudah kaya-kaya dukun. Tapi kata-kata dukun ini, Pak. Berarti enggak benar yang dilakukan itu. Maka kita mengambil duit, ini kalau kalau yang percaya pada dukun, Pak, ini gandakan. Kan senang sekali seorang itu. 100.000 bisa digandakan sampai ratusan juta. Kan senang dia. Nyo tolong gandakan, kan senang sekali. Demikian pula orang senang ketika dia bersedekah. Jadi sedekah itu sebuah kesenangan bagi dia, nikmat bagi dia, bukan tutah. Tutah lah belum yo. Kamu sedekah lah nyo, kan tutah lah belum, Pak. Ini harus bantu lagi anak yatim, harus bantu ini lagi. Orang yang menggunakan hatinya dia akan senang sekali, Pak. Oh, Mak. Nyo ja'alom Mbak urut sakit, alhamdulillah ya Allah. Nyo ja'alom alhamdulillah. Ini seorang bersedekah menggunakan hatinya. Kalau tadi bersedekah menggunakan otaknya, karena apa? Dia berpikir untung rugi. Kemudian yang ketiga, ya tadi sedekah sudah. Bahkan sedekah itu Rasulullah pernah menyuruh kepada sahabatnya yang linglung. Linglungnya bahan itu wajib. Linglungnya. Dia ada melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya gundah sekali ini. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kamu. Ya. Yuk bersedekah rupanya, Pak. Rupanya sedekah itu bisa menghilangkan linglung juga. Ya. Kalau nggak percaya coba saja. Ya. Tapi dengan dua syarat tadi. Sedekah sampai itu pilih Pak. Sedekah saja. Ya. Jangan ketahuan sama orang lain. Jadi jangan sampai juga begini ya. Tinggal ingat hana betul sih, Pak. Jadi ada jamaah saya mengeluh begini. Saya berinfak kata dia. Saya bersedekah lewat celeng masjid, Pak. Celeng masjid. Salah ke pertama nganya Pak. Rupanya na dua boh nyampeng, Pak. Menjak pertama 30 ribu rupa tho 30 ribu. Rupa tho 30 ribu. Waktu celeng ke lewat kalian. Mak kata apa tho, Pak. Akhirnya apa beliau lapor ke saya begini. Saya enggak ikhlas. Bahkan 30 ribu kata mulai celeng. Gimana cara apa ikhlasnya? Bagaimana cara? Lu tinggal ingat sebelum. Kenapa? Saya ingin masukkan 10.000. Cuma udah masuk 100.000. Apakah boleh saya ketemu sama BKM saya minta kembali? Ya, Pak. Gimana cara ya? Lu lagi berdadu tapi hati titik lu tembayang mesti tinggal tapi celeng. Bina lu mengalir. Bapak mau ikhlaskan 100.000 tadi? Mau. Bapak ada bawa duit 150.000. Kalau bapak ada bawa duit 150.000, bapak masukkan lagi ke dalam celeng itu. Ini hanya lebih ikhlas lah. Bapak lakukan dulu. Bapak ambil duit bapak 150.000, masukkan ke dalam celeng yang lain. Akhirnya apa? Ketika masuk dalam celeng yang lain, lun tertemu 10 ribu lun ya. Ya, berarti bapak teringat lagi enggak ke 100.000? Enggak teringat. Yang mana bapak teringat? 150. Berarti bapak sudah mengikhlaskan yang 100.000 tadi, Pak. Ya, Pak. Jadi binan mentang, Pak.
kalau bapak nanti ada hal yang seperti ini lagi, berinfaklah yang lebih besar lagi, Pak. Ya. Supaya apa? Bapak nak teringat lagi kepada yang sudah bapak ini kan tadi, Pak. Makanya konsep dalam bersedekah itu, ketika bersedekah baik tinggal le petua je, ya. Nyo habis bantu masjid tinggal mu tonton tinggal, Pak. Itu masjid itu ada saham saya di situ. Ya kalau masjid itu ada saham saya juga. Itu WC itu kan saya buat itu, ya, Pak. Jangan masjid lain. Itu amal itu kan punya saya itu. Itu kan punya saya itu. Yang pahala habis mendumanya. Jadi kalau saya cerita itu buduk juga, buduk juga deh, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa anwa'ul ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kalau ingin bertobat, berbuatlah kebaikan-kebaikan yang banyak, apapun itu kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ibadah ini, ibadah itu?" Rasulullah, "Ibadah itu banyak sekali ya Rasulullah. Kami tidak sanggup berbuat ini, tidak sanggup berbuat itu." Apa kata Rasulullah? Ibadah itu banyak sekali cabangnya, kata Rasulullah. Ya, banyak sekali cabangnya, kata Rasulullah. Salah satunya apa? Imatatu al-adha minat tariqi sadaqah. Memindahkan duri dari jalan saja sudah bersedekah kamu. Itu sudah ibadah juga. Cok duro berjalan, Pak. Kita pindahkan, itu sudah ibadah. Ya, Pak. Kita ambil paku di jalan, pindahkan, itu sudah ibadah, Pak. Kita ambil banyak lagi ibadah yang dikarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja sudah ibadah. Bahkan tabassumuka fi akhika sadaqah. Kamu senyum saja sama saudaramu itu sudah sedekah. Nyebek mekruh muka, lagi malaikat Zabaniyah kan? Zabaniyah itu kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Ketika diciptakan Zabaniyah, memang rupanya seperti itu, tidak pernah berubah dia. Dia tidak pernah senyum. Dari pertama diciptakan, kemudian diciptakan neraka, kemudian setelah itu dia menjaga neraka sampai akhir hayatnya tidak pernah tersenyum dia. Mekruh tapi, mekruh tapi. Maka katanya baik lagi Zabaniyah, ya, baik. Baik mekruh muka. Paling enggak ketemu sama saudara kita tersenyum, ya. Bahkan begini, ya. Ada orang kafir ucapkan salam. Ini bagaimana hukumnya? Apakah kita jawab juga? Apakah tersenyum saja? Karena ada Imam Hanafi mengatakan begini. Laukana kuffaru zimmiyah. Kalau dia itu adalah kafir zimmi. Bagaimana kafir zimmi, Pak? Dia berada di dalam kawasan orang-orang muslim. Ya, Pak. Orang kafir dalam kawasan orang muslim. Nah, lagi Cina, ya, Pak. Mereka tunduk dan patuh kepada aturan yang ada. Kalau dikatakan gotong royong, jabak orang meninggal, jangan gejak yang geduk, yang gejak. Orang ini kata Imam Hanafi, Pak. Apabila idza salima, dia memberikan salam, fa'ajibhu, maka jawablah salam dia. Ya, tetapi Imam Hanafi tidak mengatakan jawabnya apakah penuh atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan, apabila dia kafir zimmi, maka jawablah kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i mengatakan waalaikumsalam. Itu saja. Tapi dengan syarat kafir zimmi dia. Ya. Tetapi kalau dia mengucapkan kejahatan kepada kita, Assalamualaikum. Ya, sam itu apa? Celaka kamu. Assalamualaikum. Bagaimana jawabnya? Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sama Aisyah. Aisyah bagah bengeh rupanya Aisyah bagah bengeh. Datang orang kafir, ini bukan kafir zimmi, kafir harbi, Pak. Ketika datang apa dia lihat Rasulullah? Apa katanya? Assalamu alayka ya Muhammad. Kata kafir tadi, Pak. Celaka kamu ya Muhammad. Langsung dijawab oleh Aisyah. Wasammu alayka wa la'natullahi alayka. Panjang kalimatnya, Pak. Wahai Aisyah, jangan seperti itu, kata Rasulullah. Baik lagi nyan, ya, Pak. Jadi bagaimana juga? Engkau dengar tadi ya Rasulullah yang diucapkan oleh kafir tadi? Laknat bagimu ya Rasulullah. Iya betul, dia melaknat kita. Engkau kan mengucapkan laknat berapa kali kepada dia? Dia juga kan mendengar. Jadi apa yang kita lakukan Rasulullah? Jawab saja wa alaika. Itu saja jawabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita ini ketemu sama saudara paling enggak tersenyum, Pak. Orang kafir bin Najib tersenyum kita, Pak. Muamalah mereka kan dianjurkan oleh Allah. Ini stajaraka fa ajirhum. Kalau mereka ajak berdagang, berdaganglah bersama mereka, enggak ada masalah. Kecuali masalah akidah. Ipakat kena ya dajak gede. Termasuk seorang itu yang kedua orang tuanya kafir. Maka Allah mengatakan seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya kafir. Makanya memandikan orang tua wajib. Orang tua katuhai, Pak. Mengganti pampers dia wajib walaupun dia kafir, Pak. Apakah ada urun cilok kafir je? Hai lon ni dosa kita, Pak. Karena itu adalah orang tua kita. Kita mandikan dia, gantikan baju dia, kita bersihkan kasur dia, wajib seorang anak walaupun dia
mukafir lah. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kecuali kalau dia, dua orang tua itu menganjur kamu, memaksa kamu untuk syirik kepadaku, maka jangan pernah patuh kepadanya. Tapi kalau dia sudah tua, orang kata tuhai baik, itu bak pempernya wajib anda pegelih banyak. Wajib pegelih banyak. Nyaur duhanya banyak. Wajib bersihkan. Sebagaimana terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, ini sedikit lagi 2 menit lagi Pak. Ini kita sudah cukupkan ini. Pada masa Nabi Musa, Allah mengatakan, ya Musa, ada seorang pemuda yang nanti saya jamin masuk ke dalam surga pemuda itu. Ya nih Pak. Rupanya Nabi Musa mendatangi pemuda itu. Ketika dia tangi pemuda itu, pemuda ini rupanya sibuk dengan 2 ekor babi Pak. I pemano bui, ijo mumpun ke bui, dia pejeh bui ya Pak. Setiap hari dengan bui dengan yang najis. Nabi Musa merasa kapalo, kipan penghuni surga lagi imat bui, ipo mano bui, kemudian ipo kleh umpung bui. Sampai berapa hari Nabi Musa penasaran dan bertanya, wahai pemuda, kamu kata Allah kamu calon penghuni surga kamu, tapi kamu urusan kamu dengan babi selalu kamu. Ada apa kamu? Apa kata pemuda itu? Wahai Nabi Musa, kamu tahu nggak kedua orang tua ini, kedua babi ini siapa? Ini kedua orang tuaku yang sudah dikutuk oleh Allah jadi babi. Ikutu je ke bui, Pak. Saya sebagai seorang anak, walaupun ini najis, saya wajib berbakti pada kedua orang tua saya. Saya mandikan dia, saya kasih makan dia, saya bersihkan kandangnya. Ya, Pak. Baru terharu Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak salah kalau Allah katakan, ini contoh seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah syarat-syarat untuk bertobat kepada Allah. Jadi yang pertama al-qalbu dengan hati, yang kedua bil lisan dengan lidah, itu kalimat istighfar dan mengakui dosa. Kemudian yang ketiga bil jawari. Jawari itu dengan anggota tubuh. Baik itu dengan kita salat, kita bersedekah, atau kita dengan ibadah-ibadah lainnya, Pak. Apakah senyum, atau bersedekah memindahkan ini dari jalan, atau kita menyedekahkan akal kita untuk pikiran kita, Pak. Pikiran kita sedekahkan. Arti sedekahkan apa? Kita tukar pikiran, atau kita membantu orang lain dengan anggota tubuh kita, juga sudah termasuk dengan anwa'ul al-ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.